Mari kita terangkan salah satu tentang bonsai surrealis versi engkong. Saung lobby alias saung pemanasan. Di sini saung eksekusi. Eksekusi apa? Menurut Babe manfaat lain lah Manfaat dari spiritual. manfaat Oke. spiritual dari bonsai itu Ada. Ini pengalaman pribadi engkong ya. ada yang insaf. Nah itu banyak nggak Be yang kesini apa Banyak. beberapa Itu anak-anak orang? preman waktu itu tuh, gerombolan berapa orang. Lebih 20 mah tuh. Tapi bukan bunganya, pohon bonsai. Kalau bunga mungkin jadi begini. Jadi ember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, rahayu, rahayu, rahayu. Selamat datang kembali di channel Pabu Family. Tunggu, sebelum kita mulai jangan pada nonton doang, jangan lupa subscribe, like dan komen. Oh iya, minggu kemarin juga kan udah ada konten bonsai nih semangkong. Kebetulan juga alhamdulillah videonya itu banyak lah rame yang nonton. Terus yang komentar juga banyak juga. Gimana kalau sekarang itu kita tanya-tanya lagi nih sama King Kong tentang bonsai, karena bonsai itu banyak sekali ilmunya dan banyak sekali jenisnya. Langsung aja guys ya, kita tanya ke narasumbernya langsung, ke King Kong. Udah langsung aja. Assalamualaikum Be, Sampurasun. Sampai. Gini Be nih, kan kemarin udah sempat bikin video nih Be. Ternyata yang nonton tuh rame Be, terus juga yang komen rame. Itu pas Aldi cek tuh, wah ini pemain bonsai semua nih. Sampai dia bilang, wah keren Be filosofinya apa segala macem. Nah sekarang Aldi mau tanya lagi nih Be seputar bonsai. Kira-kira apa nih Be, ada nggak yang mau dibahas dari Babe? Banyak. Banyak, satu persatu aja. Siap Be. Jadi bonsai itu banyak gaya, banyak aliran, banyak jenis juga ya Be. Banyak jenis juga. Terus ada konsep-konsep si sang pencinta pembuat bonsai itu, mereka itu sebetulnya ada konsepnya, cuman sayang masih malu-malu. Jadi di pameran itu kalau mau engkong tuh dikasih judul, terus konsepnya pohon itu apa, mungkin menambah wawasan ya wawasan, nambah nilai seni lagi. Oh, emang selama ini nggak ada ya Be? Nggak ada, cuman paling judul nama hanya orang-orang Bali, orang Jawa Timur. Bisma aja gitu, Kresna. Harusnya kalau saran dari engkong harusnya ada puisi lah, ada cerita lah, itu lebih bagus. Tapi ini saran, mohon maaf ke PPBI. Yang penting Jahema. Apa tuh Be? PBBI itu slogannya Jahema, jaya, hebat, maju. Jadi kalau PBBI jaya, hebat, maju, itu slogannya. Mari kita terangkan salah satu tentang bonsai surrealis versi engkong. Jadi di episode kali ini bonsai yang akan Babe Engkong ceritakan adalah bonsai yang ini ya. Seperti apa ceritanya? Saksikan terus, tonton sampai habis. Nah Be, ini kan udah ada bonsainya nih Be. Apa nih Be kira-kira yang mau Babe terangin? Oke. Ini salah satu bonsai Babe yang Babe katakan bahwa ini adalah surrealis. Nah, kenapa surrealis? Nah, di sini Babe konsepnya dikosongkan sengaja. Gaya semuanya mungkin belum ya. Tapi karena di sini ada kekosongan, Babe nyimpen sesuatu. Apa tuh Be? Ini kan namanya surrealis, itu ada sesuatu yang disampaikan. Nah, di sini Babe pasang saung eksekusi. Nah, ini saung pemanasan otomatis saung lobby. Jadi gini ceritanya.
disimpannya di sini. Nah, nanti ini kan posisi lagi penyuburan, Heeh. nanti disetting. Nah, kayak gini tuh. Jadi mengertikannya terserah penonton. Engkong hanya memberi konsep ini saung lobby atau saung pemanasan. Nah, kalau untuk Nah, saung ini di sebelah mana nih, yang Be? satu lagi ini di atas. Di Jadi sebetulnya ada jalan nanti. Ada jalan pakai tangga. tangga-tangga. Heeh. Nah, tuh ditaruhnya di sini. Nah, jadi yang mengartikannya kalian di sini saung lobby alias saung pemanasan, di sini saung eksekusi. Eksekusi apa ya terserah kalian mengartikannya. Kan anak muda sekarang suka pacaran tuh. Nah, di sini nih lebih-lebihnya eksekusinya di sini. Oh iya iya iya. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Jadi kita bawa pameran bonsai ke tempat pameran itu jangan hanya sekedar bonsai, harus menjadi cerita, otomatis menjadi inspirasi untuk sama-sama inovasi, meskipun tidak sama, nggak usah sama, karena beda-beda itu indah. Surrealis versi Ingkong ada hiburannya, ada senyumnya, ada ceritanya. Nah, mungkin yang punya kalian seperti apa? Ada, saya pernah lihat di Surabaya karya sahabat saya, Pak Tony dari Nganjuk. Dia itu dermawan yang menampung orang gila. Nah, bikin bonsainya itu serem. Konsepnya ada kuburan, bahkan nama kuburannya Mbah Bledek. Nah, itu ada pocongnya, itu sah-sah saja, namanya juga seni ya. Benar-benar. Bukan berarti seni harus kaku aja bonsai aja. Nah, seperti ini aja nih. Bonsai udah jelas dua kata. Bon itu pot, sai itu tanaman. Nah, orang mengembangkannya hanya di tanaman aja dengan gaya itu, gaya ini. Nah, padahal satu lagi potnya. Nah, potnya itu orang banyak duit beli ke Taiwan, beli ke Jepang, keramik. Sebetulnya bangsa di kita itu di Indonesia kaya banget. Contohnya batu atau keramik sendiri juga. Kenapa Indonesia nggak bikin keramik sendiri? Jadi kan hobi bonsai udah berpuluh-puluh tahun. Tolonglah para pengrajin untuk menambahkan ekonomi kan. Bagaimana menciptakan, jangan keramik luar negeri melulu. Nah, kalau engkong, khusus desain engkong batu alam. Ya, ada satu yang nurut sama engkong ya. Apa tuh, Be? Namanya Pak Yogi. Orang itu Tulungagung. Dia membuat pot dari marmer sampai ekspor sekarang. Keren. Jadi kita itu jangan berpikir monoton di bonsai aja, bagaimana mengangkat nilai ekonomi daerah masing-masing. Kan pasti punya batu khas. Surabaya ini, Madura ini, oh Madura kaya banget. Itu kalau dibuat dari pot batu, memang ada yang miripnya seperti relief, tapi itu dari semen gitu ya. Itu cetakan apa gimana, Be? Itu dibuat dicetak juga, tapi disentuh tangan juga ya, seperti Babe punya yang kuda renggong ini. Oh iya ini. Tapi alangkah baiknya juga dari batu alam. Jadi engkau ngajak kepada saudara-saudara kita semua, tolong kembangkan, angkat perekonomian daerah Anda masing-masing dengan menyatu dengan keindahan bonsai. Jadi itulah. Nah, jadi bonsai itu ada surrealis, ada ekspresionis. Memang kalau di judul bonsainya formal, natural, informal, agak main. Nah, tengah cascade, nah ini yang perlu ke bawah, semi cascade. Oh, ini semi cascade nih, Be. Terus ada lagi kontemporer. Jadi bonsai itu banyak banget, cuman
alangkah baiknya kalau di bonsai itu mulai sekarang buatlah cerita maksud bonsai ini apa, versi yang punya. Nanti ada puisi di sini. Ini ajakan doang ya. Silakan ke PBBI diajuin juga. Kan menurut Kong lebih bagus. Ada narasinya bonsai itu apa. Jadi juri pun melihat juga narasinya. Konsepnya ini apa gitu. Simbol apa. Nah, itu kan lebih keren. Selama ini nggak pernah ada orang pameran bonsai aja. Tapi Engkong setiap ke pameran selalu pakai itu, Kong. Iya, Kalau ada ceritanya, Kong ya. kalau engkong mah pertama di Batu terus diceritain ke orang, cuman pernah diajuin ke PBBI, ya, jawabannya hanya senyum. Itu versi engkong katanya, silakan, tidak dilarang. Nah orang lain mungkin butuh proses. Jadi gini ya, bonsai itu alangkah baiknya pakai rohnya itu di puisi. Jadi puisi kita, nah, mengatakan bahwa bonsai itu sesuatunya itu di puisi itu lebih bagus. Karena menurut engkong Bhinneka Tunggal Ika itu maknanya luar biasa. Di aturan kepemerintahan, jadi berbeda-beda suku, beda-beda pulau, beda-beda budaya, tapi satu tujuan yaitu NKRI Republik Indonesia. Nah, jangan monotoni itu mah udah jelas. Nah, sekarang perbedaan kita akan nampak indah banget kalau tertuang di puisi-puisi di samping bonsai. Jadi itulah manfaat Bhinneka Tunggal Ika, ternyata di bonsai pun bisa dipakai. Jadi intinya itu berbeda-beda tapi indah. Be, ada lagi nih Be yang mau ditanyain. Ini menurut Babeh nih, selain atau menurut Babeh manfaat lain lah Manfaat dari spiritual. manfaat spiritual dari bonsai itu Ada. Nah, ini pengalaman pribadi engkong ya. Kan engkong di sini bukan pesantrenan, padepokan. Nah, tetangga-tetangga mensepuhkan engkong. Nah, padahal tidak ada cita-cita engkong ingin disepuhkan. Itu karena masyarakat menilai seperti itu. Akhirnya banyak nih anak-anak preman yang pengen insaf. Kalau di pesantren kan ada yang balik lagi. Di sekolah juga agak mau sekolah. Suatu waktu datang ke rumah engkong. Dan engkong pun tidak nyangka. Begitu engkong nerangin bonsai, memperlihatkan bonsai ke anak tersebut, rupanya anak itu tertarik. Akhirnya dia minta bonsai, engkong kasih, suruh dirawat yang benar. Kalau kamu ngerawat bonsai benar, bisa mendapatkan hasil. Ternyata dia terus pergi ke hutan, nyari, ngegali. Akhirnya tiap hari dia ngopres bonsai. Sadar nggak sadar, apa yang terjadi? Berantemnya nggak pernah lagi, nyolong juga hilang. Nah itu hasil daripada karena kegiatan bonsai ini. Engkong yakin ya, karena di bonsai ini pohon. Nah pohon yang di tempo hari di episode sebelumnya Be ya. Sebelumnya Miyuni Tangkal Kai, pohon itu punya aura welas asih, bahkan engkong berani mengatakan pohon adalah wujud mutmainah. Karena benar-benar welas asih itu pohon lahir ke dunia itu untuk menyelamatkan dunia. Bayangkan kalau nggak ada pohon. Kiamat atau. Nah, dengan sekecil ini bonsai pun ternyata bonsai itu punya daya tarik spiritual seperti kayak orang gila. Nih, dari hutan baru ditanam. Jam 2 tuh dilihat, jam 2 malam udah tunas apa belum. Nah, dengan apa? Dia curhat terus ke bonsai, ngelihat bonsai, dia analisis. Ya sadar nggak sadar ternyata kelakuan nggak premanismenya itu bisa hilang, dan bukan satu orang. Kalau kita mau jujur ya,
mungkin trainer-trainer atau pemain bonsai di Indonesia ini sebelum jadi pemain bonsai, pencinta bonsai, mungkin banyak yang punya sifat radikalisme. Tapi dengan memelihara bonsai, mengasihi bonsai, kelakuan kalian robah dengan sendirinya. Itulah hebatnya bonsai. Rahayu. Ada yang insaf. Nah itu banyak nggak Be yang kesini apa? Banyak. Beberapa Itu anak-anak orang. preman waktu itu tuh, gerombolan berapa orang. Orang-orang sini tuh. Aha. Ya memang ada salah satu yang tetap preman, ada. Cuma kebanyakan berubah. Kebanyakan berubah. Sekarang yang nonton video ini juga, Heeh. mari kita bicara jujur. Pasti keradikalan kalian juga akan cool dengan gara-gara mencintai bonsai. Amin. Nah, saya jelaskan karena di bonsai ini energi ulas asihnya luar biasa. Itu yang Tuhan berikan, makanya manusia itu setelah mencintai bonsai bisa lupa apa-apa. Lupa. Berapa orang Pak? Lebih 20 mah tuh. 20 orang lebih Be. Lebih deh, orang Bandung, orang mana, orang Cipanas, orang mana, Itu banyak. dia tiba-tiba datang ke sini Be. Yang datang ke sini emang orang sini. Oh. Tapi setelah tahu ada manfaat itu, dicoba anak ini nyuruh orang tuanya kasih pohon. Tapi bukan bunganya, pohon bonsai. Kalau bunga mungkin jadi begini. Ember. Udah Be. Cukup nih Be, segini aja ya Be ya penjelasan dari Babe. Udah guys, segini aja penjelasan dari Babe. Sementara Nanti kalau emang ini rame lagi kita gas lanjut lagi, kita tanyangkung lagi. Terima kasih udah nonton, ikutin video kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.